Tips untuk mendapatkan gadis impian. Tips untuk mendapatkan cowok impian. Jadi untuk laki-laki maupun perempuan. Ada pertanyaan itu, akan saya jawab. Saya tidak menyarankan pacaran loh ya. Jadi gadis impian yang akan dinikahi. Laki-laki cowok impian yang akan diajak menikah. Jadi bukan diajak pacaran ya. Perhatikan. Kecenderungan orang itu biasanya menjadi kelemahannya juga. Wes gini lah gampangan. Kalau ingin menangkap ikan, Anda kan harus menguasai air, arusnya bagaimana, jenis ikannya apa, kan begitu. Kemudian ingin menangkap berburu burung atau berburu rusa. Berburu rusa berarti Anda kan harus menguasai hutannya. Itu rusa jenis apa, biasanya tidurnya gimana, lewat apa. Intinya harus tahu kecenderungan dan kelemahannya, keunggulan dan kelemahannya. Kadang-kadang dalam hidup itu keunggulan sekaligus biasa menjadi kelemahannya juga, menjadi satu paket kombinasi. Yuk kita lihat satu persatu. Dalam setiap diri manusia itu ada 3 hal yang sudah disepakati kita bersama, bahwa ada harta, wanita, dan tahta. Ini untuk laki-laki. Yang perempuan nanti menyesuaikan aja ya, berarti harta, laki-laki, ketampanan, dan tahta misalkan, kan gitu. Walaupun nanti porsinya untuk laki-laki dan perempuan itu adalah berbeda. Ya jangan laki-laki dan perempuan. Oh, laki-laki dengan laki-laki aja berbeda, perempuan dan perempuan aja berbeda. Kita dibedakan dengan psikologi dan macam-macam lah. Ya gini aja. Ya kita lihat misalkan ada teman kerja atau teman kuliah yang sudah siap menikah. Anda sudah siap menikah dan sudah waktunya mencari, dan otomatis mencari yang sudah siap juga. Siap dipanen juga kan gitu. Ya pelajari aja, kira-kira karakternya bagaimana, kecenderungannya apa orang itu, kelemahannya apa, jadi impiannya apa, begitu. Jadi ada 3 hal sebenarnya. Kecenderungan orang itu ada harta. Jadi semua orang itu suka harta. Semua orang itu nggak ada. Jadi pada sifat dasar manusia itu suka harta. Yang kedua, wanita. Wanita itu ketampanan atau kecantikan. Jadi tetap rupa itu juga penting gitu. Selain harta, juga ada rupa kan begitu. Kemudian ada tahta. Tahta itu adalah posisi. Itu anaknya siapa, anaknya presiden, anak menteri. Tapi kalau saya cerna kayaknya lebih luas lah, nggak harus itu zaman sekarang. Tahta ini berkutat pada keilmuan, keterampilan dia, keahliannya apa kan itu. Biasa masuk di sini adalah misalkan kuliah S1, S2, atau dia adalah ahli agama, hafal Al-Quran, macam-macam. Jadi tentang keilmuan, jadi kekayaan, ketampanan fisik atau kecantikan, kemudian keilmuan kan itu. Belum yang agama itu ya. Jadi nanti konsep yang agama berbeda, nanti saya kupas di episode selanjutnya. Ini tentang keilmuan psikologi judul secara global. Dan untuk keagamaan jangan khawatir, kapan-kapan jika tema saya umum habis akan saya baca kitab-kitab itu. Nanti ngaji sama saya juga, jangan khawatir. Gini, perspektif umum dulu untuk vlog-vlog awal ini. Jadi harta, ketampanan, kecantikan, jadi rupa, harta, rupa, dan keilmuan. Nah, ada 3 ini. Nah, orang itu cenderung macam-macam. Jadi 3 hal tidak mungkin dominan semua. Anda itu suka harta, suka ketampanan, memuja kecantikan, atau Anda itu memuja keilmuan. Oh, hebat bisa begini. Tidak. Mesti semuanya kecenderungan orang itu punya, tapi ada yang lebih condong, ada yang lebih cenderung. Jadi ada orang itu yang gini, ya udah pokoknya aku menikah dan dapat kaya, warisannya banyak, udah urusan rupanya pas-pasan nggak apa-apa, ilmunya pas-pas, yang penting warisannya banyak. Kan gitu, betul kan di lapangan. Tapi ada juga yang fokus pokoknya cantik, pokoknya tampan, pokoknya dia kerja nggak kerja, pokoknya ganteng. Jadi pokoknya tampan dan cantik cukup, urusan dia pinter nggak penting kan gitu. Ada orang itu memang puas dengan ya dia itu adalah S1, S3, dan profesor misalkan menikahnya. Enggak ya, masa single udah profesor kan. S2 misalnya pendidikan, atau dia ilmu agama, dia adalah hafal Al-Quran, dia punya suara yang bagus, koriknya, atau pokoknya ilmunya yang dominan. Jadi ada orang ganteng tapi dapat perempuan yang nggak begitu cantik, tapi adalah karena ilmunya, keilmuan dia, fokus di ilmuan, suaranya yang merdu kan gitu. Jadi ada 3 hal. Maka
pahami dulu. Jadi gadis yang akan kamu lamar, yang akan kamu ajak hidup bersama itu, yang akan kamu tembak, yang akan kamu lamar itu gimana dulu. Jangan sembarangan. Itu kuasai dulu, mau menangkap ikan itu kuasai airnya ya. Cara 3 itu ada 3. Harta, rupa, atau keilmuan. Jadi cenderungnya ternyata yang dia adalah cenderung di hartanya. Pokoknya aku seneng dengan pokoknya yang mapan lah ini nih, cari kemapanan laki-laki yang maka faktor itu harus kamu penuhi. Kamu harus punya, cari harta yang banyak dulu sebelum melamar dia. Atau tidak mungkin Pak inginnya sekarang, sekarang saya masih miskin, kapan ngumpulkannya? Sedang dia paling diambil orang. Ya solusinya gini, buktikan kepadanya bahwa kamu adalah calon-calon orang yang pintar cari uang gitu. Jadi yakinkan padanya bahwa hari ini kamu nggak punya uang, tapi kamu punya bakat untuk mencari uang yang banyak, mencari harta yang akan jadi bakat jadi orang kaya. Pasti dia kan. Yang kedua, kalau dia fokus di ketampanan atau kecantikan ya, tinggal kamu punya modal apa enggak. Karena kecantikan, ketampanan nggak bisa dirubah. Beda kalau di Korea bisa operasi plastik gitu. Ya udah, kalau dia fokus di ketampanan dan kecantikan, udah libur kalau wajahmu pas-pasan. Kalau nggak memenuhi. Ya, atau dia fokus pada keilmuan. Jadi dia itu nggak terlalu milih orang ganteng, nggak terlalu milih orang cantik, nggak terlalu milih orang yang kaya kan begitu. Pokoknya yang penting ilmunya tinggi, pintar, ngerti agama, akhlaknya bagus kan ada. Nah, kamu harus membuktikan bahwa kamu punya ilmu yang banyak. Kalau belum punya, kamu harus belajar ilmu yang banyak. Kan begitu. Maka melamar seseorang itu kan juga kadang background orang anaknya, kemudian background keluarganya. Ayo. Nah, sekarang kita kembangkan kepada keluarga atau ya sekalian. Nah, jadi anak juga terpengaruh oleh keluarganya. Jika biasanya dari keluarga priai, keluarga dari kiai atau keagamaan, jelas fokus utama adalah ilmu agamanya dulu daripada harta dan lain-lainnya. Agamanya dulu daripada fisiknya atau macam-macam. Kalau backgroundnya biasanya dari pengusaha, keluarganya, orang tuanya gitu. Biasanya diutamakan adalah karir, harta dulu, modal dia. Nah, itu. Terus biasanya kalau anaknya guru, anaknya dosen, orang pendidikan biasanya yang penting anaknya berpendidikan, ya bertanggung jawab, itu biasanya semacam itu. Tapi ya tidak mesti begitu. Kadang-kadang ada yang anaknya ahli agama tapi cari yang hartanya banyak supaya nanti bisa buat pesantren atau bisa lah kan begitu. Ada yang background perekonomian lah, bisnis, tetapi dia ingin menantu yang pandai ilmu agamanya gitu. Jadi semuanya belum pasti. Jadi masing-masing orang punya pendapat, pemikiran, dan kadang-kadang setiap waktu itu berbeda. Hari ini begini, besok begitu. Gitu aja. Jadi pahami dulu apa yang menjadi kecenderungan orang yang akan kamu target itu, gadis impian atau cowok pujaanmu. Kelemahannya apa, keinginannya apa, impiannya bagaimana, kamu harus bisa mewujudkan. Walaupun belum mewujudkan, kamu harus bisa memastikan kepadanya bahwa kamu adalah orang yang akan mewujudkan impiannya. Impian harta yang berlimpah, impian ilmu agama yang luar biasa, impian tentang pendidikan, tentang macam-macam ketampanan dan lain-lain. Jadi pastikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengabulkan impian. Jadi kamu adalah menjadi sebuah bagian syarat impiannya tercapai atau terrealisasi. Pastikan. Demikian, semoga bermanfaat.